Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Penasehat Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, Pak Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan IAEI dan sekaligus juga pendiri dari IAEI Bapak Profesor Mustafa Edwin Nasution, keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Komisaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan seluruh pelaku industri, para tokoh di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah, para stakeholder, serta hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufik serta hidayahnya. Semoga kita selalu diberikan limpahan sehat dan mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa kita juga memanjatkan sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk memulai pertemuan hari ini yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Penasihat mengenai arah-arah IAEI, dan tadi disampaikan oleh beliau bahwa tujuan dari IAEI adalah mengkiaikan bangkir dan membangkirkan kiai, untuk tidak mengkiaikan Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan mengkiai yang akan menjadi kiai. Tapi saya akan mencoba untuk mengutip salah satu surat di dalam Quran yang mungkin akan menjadi sangat relevan untuk pertemuan kita hari ini. Surat Al-Maidah ayat 3 yang isinya adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat tersebut menjadi relevan sekaligus menjadi sumber semangat kita semua untuk sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Ma'ruf, membumikan nilai-nilai Islam, Islamic values yang merupakan nikmat nyata dan rahmat nyata bagi seluruh umat manusia. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ini juga merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk terus berikhtiar, beramal, dan memberikan pelayanan pengabdian yang terbaik sebagai umat manusia, sebagai bagian dari bangsa dan sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Muamalah yang tadi diberikan diskresi untuk manusia melakukan kreativitas namun tetap di dalam jalan dan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah. Ekonomi syariah dengan demikian tidak hanya mengenai halal dan haram, namun spektrumnya jauh lebih luas. Nilai rahmatan lil alamin di dalam ekonomi syariah memberikan serta mendorong manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk membangun sebuah tata kelola yang baik. Tata kelola yang tidak hanya bicara tentang keadilan, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti amanah, integritas, fatonah, sidik, yang semuanya sebetulnya merupakan value-value dari tata kelola yang baik. Kalau kita lihat tadi di dalam film Sejenak di awal pada tahun 2004 oleh sekelompok pemikir dan pelaku ekonomi Islam dan dengan didukung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, di dalam Konvensi Nasional Ekonomi Islam kita melahirkan cita-cita untuk menghadirkan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Semenjak itu momentum dan lahirnya Ikatan Ahli Ekonomi Islam sebagai organisasi kumpulan intelektual untuk mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan Islam terus berkembang.
Dia tidak hanya bicara tentang akademik, tapi juga merupakan suatu wahana untuk memberikan input kebijakan kepada pemerintah melalui berbagai riset dan kajian yang berbasis nilai Islam. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pendiri IAEI, para senior, serta seluruh jajaran pengurus baik di tingkat pusat maupun daerah yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membangun dan mengembangkan IAEI serta memikirkan bagaimana value Islam bisa menjadi sumber inspirasi tidak terputus. Saya juga ingin menyampaikan secara khusus kepada PSTT UI yang saat ini bernama Pasca UI sebagai salah satu institusi yang memberikan support awal, tonggak awal dari berdirinya Ikatan Ahli Ekonomi Islam 2 dasawarsa yang lalu, yang tadi telah disampaikan oleh Kepala Program. Kalau kita melihat di sini adalah kajian Timur Tengah dan Islam, hari ini banyak pusat dari dinamika isu global ada di Timur Tengah. Reformasi yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah telah mendudukkan mereka menjadi salah satu pusat keuangan global. Mungkin IAEI harus melihat tatanan apa yang menyebabkan terjadinya sebuah reform luar biasa di Abu Dhabi, di Dubai, di Qatar, Doha, atau sekarang bahkan di Saudi Arabia. Kita juga melihat bahwa kajian-kajian Islam sekarang berkembang luar biasa sangat tinggi. Saya sebagai Ketua IAEI waktu itu diminta oleh Pak Wapres, Pak Kiai Ma'ruf Amin dan Bapak Presiden Jokowi waktu itu agar Indonesia menaikkan peranannya di dalam Islamic Development Bank sehingga Indonesia hari ini menjadi shareholder nomor 3 tertinggi dari Islamic Development Bank. Tapi itu merupakan bagian yang paling mudah menaikkan shareholder karena adalah semata-mata bagaimana kita kontribusi terhadap ekuitas Islamic Development Bank. Yang paling sulit seperti kami laporkan kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin adalah SDM-nya. Tidak ada satupun Vice President dari Islamic Development Bank dari Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada di dalam senior manajemen profesional yang menonjol. Saya selalu menyampaikan bahwa banyak tantangan kita dan ini harus menjadi PR bagi kita. Apakah kompetensi, apakah kemampuan berbahasa Arab, apakah kemampuan networking, tapi yang saya lihat secara nyata di semua forum-forum dunia, senior manajemen itu banyak diisi oleh teman-teman kita yang berasal dari Pakistan, India. Dan ini menjadi salah satu pembelajaran bagi kita semuanya. Bahkan di Afrika seperti Nigeria bisa menduduki posisi Vice President. Saya yakin teman saya Muhtar itu nggak bisa bahasa Arab, tapi dia bisa menduduki itu. Nah ini adalah sesuatu bahwa kita mungkin bisa mengambil peranan shareholder, tapi belum tentu kita bisa menjadi pengelola yang kemudian membesarkan institusi. Ini adalah salah satu yang perlu untuk kita lihat. Fenomena kedua adalah pandemi COVID yang memberikan banyak sekali pembelajaran kepada kita. Dan ini juga merupakan sebuah shock kebijakan yang luar biasa. Saya senang Ikatan Ahli Ekonomi Islam telah ikut berperan pada saat kita merumuskan banyak kebijakan-kebijakan menghadapi COVID dan bahkan pasca COVID. Dan itu kemudian dituangkan dalam sebuah buku. Saya juga senang bahwa Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia turut berperan aktif di dalam membangun infrastruktur dan terutama merespon dari tantangan global seperti perubahan iklim. Ini merupakan suatu kiprah dari ahli ekonomi Islam yang harus terus kita tingkatkan. Tidak hanya bicara tentang akademik atau seperti tadi disebutkan, kita perlu untuk terus memahami syariah di dalam elemen substansinya, namun menerjemahkan substansi itu di dalam instrumen dan institusi yang betul-betul bisa memberikan perubahan pada kemaslahatan umat.
prinsip-prinsip maqasid syariah yang saya sering melihat di banyak tulisan disertasi dan skripsi mengenai ekonomi Islam, itu masih menjadi suatu tantangan. Bahkan interpretasinya pun perlu untuk kita debatkan secara terbuka dan transparan untuk kita bisa saling belajar dan memperkuatnya. Ibu, Bapak, dan yang kami hormati seluruh hadirin, 3 pilar utama ekonomi Islam, yaitu para akademisi, birokrasi, dan praktisi, tentu memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana sinergi antara pilar akademisi, birokrasi, dan praktisi bisa membangun sebuah perekonomian yang tidak hanya sejalan dengan value Islam, namun juga pada akhirnya menciptakan seperti yang tadi disebutkan oleh Kiai Ma'ruf, suatu keadilan yang tidak konseptual tapi realita, rahmat yang menjadi realita, dan kemudian menciptakan kemakmuran yang bisa dirasakan. Peranan para ahli ekonomi dan peranan dari para ahli syariah menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai, terus mampu mengidentifikasikan isu strategis dan bahkan menjadi agen perubahan menuju sistem ekonomi yang luar biasa sangat dinamis. Teknologi digital yang mengubah banyak sekali praktek dan bahkan gaya hidup kita juga perlu untuk kita respons, karena teknologi digital menciptakan inovasi instrumen yang barangkali dari kajian syariah itu menjadi tantangan yang luar biasa sangat nyata. Jadi saya ingin menyampaikan secara ringkas, terima kasih pada sore hari ini kita memulai muktamar dengan saresehan. Dan tentu dari yang hadir di sini adalah bapak-bapak para regulator yang ada di garis depan untuk menghadapi isu-isu ekonomi aktual. Dan pada saat yang sama juga kita diingatkan bahwa geopolitik dan geoekonomi bergeser. Saat ini barangkali Timur Tengah memberikan berbagai pembelajaran, namun juga di Indonesia sendiri, Asia, Southeast Asia, ASEAN Plus 3 juga merupakan region yang memberikan pembelajaran luar biasa. Saya berharap semoga saresehan ini akan memberikan sebuah perspektif baru, pengkayaan kita di dalam memahami ilmu ekonomi dan ilmu Islam, kemampuan kita untuk mengkombinasikan menjadi sebuah rahmatan lil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.